Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem tata surya dan kaitannya dengan rotasi dan revolusi bumi. Apa itu tata surya? Nah, tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Berikut adalah komponen tata surya. Yang pertama ada matahari, 2 planet yang terdiri dari planet luar dan planet dalam. Yang ketiga satelit, 4 asteroid, dan yang terakhir yaitu komet. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian energi ini dipancarkan keluar angkasa, radiasi elektromagnetik, dan termasuk spektrum magnetik. Yang kedua ada planet luar, yaitu terdiri dari yang pertama ada planet Merkurius. Planet ini merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius bisa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari satu kali putaran membutuhkan waktu 88 hari dan akan berotasi dengan periode rotasi 59 hari. Karena Merkurius tidak memiliki satelit, Merkurius melakukan gravitasi pada permukaan bumi sekitar sepertiga gravitasi. Selanjutnya yaitu ada planet Venus. Planet ini merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari dengan jarak sekitar 108 juta kilometer. Pada permukaan planet Merkurius ini dikelilingi awan tebal karbon dioksida sehingga akan sulit untuk dilihat. Merkurius akan mengelilingi matahari satu kali putaran dalam waktu 225 hari dengan periode rotasi 243 hari yang akan melakukan rotasi yang berlawanan dengan planet yang lainnya. Karena Venus juga tidak memiliki satelit seperti Merkurius. Selanjutnya planet Bumi. Planet ini merupakan salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar karena yang kita tempati adalah bumi, sehingga kita menganggap bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tak terhitung. Pada bumi ini ada atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi pada lapisan matahari. Sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan, dan bumi termasuk planet ketiga dalam urutan sistem tata surya. Bumi akan berevolusi 365,25 hari serta rotasinya dalam waktu 24 jam. Dan bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Planet Mars. Planet ini merupakan planet keempat dari matahari yang memiliki ukuran lebih kecil dari bumi dengan diameter sekitar 6.800 km dan memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu satu kali putaran 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Planet Mars ini memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dalam urutan anggota tata surya. Jupiter merupakan planet terbesar di antara planet yang lainnya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860 km. Untuk rotasinya, Jupiter melewati masa rotasi selama 9,8 jam yang sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan Bumi, serta dengan revolusinya sekitar 12 tahun. Jupiter juga memiliki lapisan atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium, dan awan dari amoniak dan kristal es. Planet ini memiliki 16 satelit, diantaranya adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, dan lain sebagainya. Planet Saturnus. Planet ini memiliki cincin-cincin kecil yang tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu yang menurut para peneliti merupakan peninggalan dari satelit yang lebih dulu hancur karena benturan dengan planet-planet yang lainnya. Untuk
Untuk periode revolusinya pada planet ini selama 29,5 tahun dan periode rotasinya selama 10,6 jam. Karena Saturnus memiliki kerapatan yang rendah dan memiliki waktu rotasi yang cepat, sehingga Saturnus berbentuk pipih. Dan Saturnus memiliki 21 satelit, diantaranya adalah Titan. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet ini yaitu planet ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang eternya yang mengelilingi Uranus. Memiliki jarak dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer yang mempunyai diameter sekitar 50.100 km. Uranus memiliki waktu rotasi selama 11 jam dan juga memiliki waktu revolusi selama 84 tahun. Sedangkan Uranus memiliki 5 satelit, diantaranya adalah Titania, Oberon, Ariel, Umbriel, dan Miranda. Dan Uranus juga memiliki cincin seperti planet Saturnus. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Planet ini adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar yang timbulnya dari planet ini. Planet ini memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4-500 juta kilometer. Untuk masa 16 jam, revolusi pada planet ini membutuhkan waktu selama 165 tahun, serta yang dibutuhkan untuk rotasinya adalah 16 jam. Planet ini memiliki suatu inti yang kecil dari batu karang, serta dikelilingi samudra yang banyak lumpur dan batu-batuan. Planet ini memiliki 8 satelit, diantaranya adalah Triton. Komponen yang ketiga yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi benda langit lain yang lebih besar sebagai pusatnya karena pengaruh gaya gravitasi. Satelit dapat berupa satelit alami yang berbentuk secara alami, atau satelit buatan yang diciptakan manusia untuk tujuan tertentu. Yang keempat ada asteroid. Asteroid adalah benda langit berbatu yang lebih kecil dari planet, mengorbit matahari, dan tidak memiliki atmosfer. Asteroid sering disebut juga sebagai planetoid atau minor planets atau planet kecil. Asteroid umumnya ditemukan di wilayah yang disebut sabu asteroid, yaitu area antara orbit planet Mars dan Jupiter. Komponen yang kelima yaitu komet. Komet adalah benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas yang mengorbit matahari dengan lintasan sangat lonjong atau elips. Komet sering disebut sebagai bola salju kotor karena sebagian besar komposisinya adalah es bercampur debu dan partikel lainnya. Ketika mendekati matahari, komet memanas dan menghasilkan ekor yang bercahaya yang merupakan ciri khasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama, pengertian rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi yang porosnya dari arah barat ke timur selama sehari atau 24 jam yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Berikut adalah gambar dari rotasi bumi yang ada di samping kanan. Selanjutnya yaitu pengertian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Singkatnya, revolusi adalah peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari, yaitu pada gambar di samping. Akibat dari rotasi bumi yaitu yang pertama terjadinya siang dan malam, 2 membelokkan arah angin dan arus laut, 3 gerak semu harian matahari, yang keempat membentuk zona waktu yang berbeda, dan yang terakhir yaitu bentuk bumi terjadi atau menjadi tidak bulat sempurna. Kemudian akibat dari revolusi bumi yang pertama adanya gerak semu matahari, 2 membedakan waktu siang dan malam, 3 acuan sebagai pembuatan kalender Masehi, dan membuat pergantian musim. Selanjutnya yaitu kaitan rotasi dan revolusi dalam kehidupan di bumi. Yang pertama, rotasi itu menyebabkan pergantian siang dan malam, memengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup, membantu stabilitas bumi seperti arus laut dan angin. Yang kedua, revolusi yaitu memengaruhi pola iklim dan musim seperti musim hujan dan kemarau di Indonesia, dan mengatur kalender tahunan termasuk hari-hari besar.